Jangan takut, cari saja mereka. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, di bawah tempat tidurmu, dimanapun, tapi jangan pernah lihat ke atas, karena dia benci saat dia terlihat. Selamat malam, selamat datang di Pomet Mamat, podcast Medi-Medi malam Jumat. Pomet Mamat episode malam ini menceritakan kisah mistis seorang gadis SMK di salah satu sekolah di Temanggung yang tidak ingin disebutkan namanya. Panggil saja Asih. Asih ini seorang siswi kelas 11 yang bisa dibilang cerdas dan aktif di berbagai macam organisasi di sekolahnya, yang menuntut dirinya untuk lebih banyak meluangkan waktu di sekolah. Sekolah Asih ini merupakan sekolah favorit yang lumayan luas, dengan begitu banyak pepohonan besar nan rimbun, serta masih mempertahankan beberapa bangunan-bangunan tua di dalamnya, yang menambah kesan klasik dan ngeri, apalagi jika malam datang. Dikarenakan pribadi Asih yang sering mengikuti berbagai kegiatan, bahkan sampai bermalam di sekolah, Asih pun lambat laun mulai terbiasa dengan suasana malam mencekam khas di sekolahnya itu. Dari sekian banyak tempat yang selalu Asih lewati, entah kenapa dirinya selalu merasakan keanehan-keanehan tiap kali melewati lorong di depan kelasnya yang berada di lantai 1. Selalu seperti ada yang mengawasinya. Akan tetapi entah mengapa, Asih selalu memilih lewat lorong tersebut, walaupun saat malam hari. Mungkin dirinya sudah terbiasa dengan kejanggalan-kejanggalan itu, sampai suatu hari sekolahnya mengadakan event malam keakraban organisasi, dan Asih masuk sebagai salah satu panitia di dalamnya. Sehingga ia harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran event tersebut hingga malam hari. Saat waktu menunjukkan pukul 18.30, ia berjalan menuju masjid untuk sholat. Dari kejauhan ia memandang ke arah balkon gedung lantai 2 yang tepat berada di atas ruang perpustakaan. Samar-samar ia melihat sosok wanita berambut panjang dan mengenakan gaun putih. Sosok wanita ini seolah-olah mengarahkan pandangannya ke Asih terus-menerus. Asih pun bertanya-tanya, siapakah sosok wanita itu? Mengapa ia selalu melihat ke arahku? Mungkin itu adalah alumni yang ikut hadir dalam event malam keakraban ini, kata Asih seolah-olah untuk menenangkan perasaannya yang sudah mulai campur aduk. Setelah ia selesai beribadah,
tanpa sosok wanita misterius yang ia lihat tadi sudah tidak nampak lagi. Perasaan Asih pun sedikit mulai tenang. Ia kemudian berjalan melewati lorong depan kelasnya. Tiba-tiba ia mendengar kabar kalau ada siswa dari organisasi lain yang mengalami kesurupan. Di dekat laboratorium sekolah. Lantas ia bergegas ingin melihatnya. Sampai suatu ketika ia merasakan ada yang aneh dengan tangan kirinya. Ia merasakan seperti ada yang mencengkeram tangannya. Terasa sangat berat dan sakit. Setelah ia bertemu dengan siswa yang kesurupan tadi, entah mengapa siswa ini langsung menatap Asih dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ada sesuatu yang berada di samping Asih. Teman Asih yang lain pun lantas menyarankan Asih agar tidak menatap siswa yang tengah kesurupan itu. Ia pun melanjutkan langkahnya sampai ia tersadar. Ia melewati tempat di mana ia melihat sosok wanita bergaun putih tadi berdiri. Dari arah belakang, ia merasa seperti ada yang mengejar. Sontak ia sedikit mempercepat langkah kakinya, sembari terus menoleh ke belakang. Dan saat ia melihat ke depan, tiba-tiba sosok wanita misterius tadi muncul tepat di depan matanya. Sosok wanita berparas cantik, rambut panjang terurai, bergaun putih, dan melemparkan senyum ke arah Asih. Akan tetapi dengan wajah yang teramat pucat. Asih pun kaget dan menjerit ketakutan yang membuat teman-temannya datang. Dan teman Asih pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Asih. Tapi Asih tak berani untuk menceritakan kalau ia baru saja melihat penampakan itu, karena ia khawatir kalau teman-teman yang lain menjadi takut dan berimbas pada event yang sedang berlangsung. Ia hanya menjelaskan bahwa tangan kirinya sakit dan terasa berat. Sontak teman-temannya tidak percaya dan berpikir kalau Asih hanya bercanda dan sekedar mencari sensasi. Lalu dipukullah tangan Asih sembari berkata, "Alah, kau bercanda ya?" Tiba-tiba setelah teman Asih memukul tangannya ini, teman Asih seperti melihat sosok wanita aneh yang berdiri tepat di samping Asih, yang seolah-olah tidak terima dengan kelakuannya itu. Lantas ia menyarankan agar Asih pergi menemui salah satu guru dan berharap bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Asih. Saat melangkahkan kaki menuju ruang guru, tiba-tiba datanglah teman Asih yang bisa dibilang peka terhadap makhluk tak kasat mata dan menanyakan pada Asih apa yang sedang terjadi. Namun Asih hanya terdiam, seolah-olah ia tidak bisa menggerakkan mulutnya untuk bicara. Dan saat teman Asih ini mencoba untuk memegang tangannya, tiba-tiba Asih langsung mendorongnya tanpa ia sadari. Dengan kejadian itu, teman Asih ini pun mulai merasakan ada yang aneh dengan Asih dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang menimpa Asih. Sampai ia akhirnya mengerti bahwa yang membuat tangan Asih terasa berat dan sakit adalah sosok wanita bergaun putih yang tengah menggandeng tangan Asih.
Teman Asih ini pun menjelaskan kepada Asih kalau sosok wanita misterius itu menyukainya, ingin berteman dengannya, dan ingin menjaga Asih. Asih pun terkejut dan menangis mendengar cerita itu. Malam-malam itu pun terasa sangat panjang bagi Asih. Ia merasa banyak kejadian janggal lain, seperti melihat lilin yang tiba-tiba menyala, mendengar cerita wanita menangis, dan ia merasa seperti sedang diikuti dan diawasi setiap kali ia melewati tempat di mana ia pertama kali melihat sosok wanita itu. Sosok wanita itu selalu terlihat jelas di dalam gedung dengan tatapan tajam dan selalu melimparkan senyum ke arah Asih. Parahnya lagi, sosok wanita itu selalu ikut pulang ke rumah Asih. Akan tetapi ia hanya berdiri dan menunggu di depan pintu rumah Asih. Sampai suatu ketika ada salah satu saudara dari Asih melihat ada yang aneh dengan wanita bergaun putih itu yang selalu menunggu di depan pintu rumah Asih. Saudara Asih ini paham betul bahwa ia bukanlah manusia. Saat bertanya kepada Asih tentang sesosok wanita bergaun putih itu, Asih menjawab bahwa sosok wanita cantik itu berasal dari sekolah Asih yang selalu mengikutinya. Kemudian saudara Asih menjelaskan bahwa sosok wanita itu sebenarnya memiliki wajah yang hancur dan berlumuran darah. Akan tetapi ia tidak menampakkan wujud aslinya di depan Asih. Dan ia menjelaskan bahwa sosok wanita itu adalah noni-noni Belanda yang mengalami kejadian tragis semasa hidupnya dulu dan telah lama mengamati Asih semenjak ia menginjakkan kaki di sekolah. Sosok noni Belanda itu merupakan penunggu yang telah lama ada di sekolah semenjak sekolah itu berdiri. Dan alasan mengapa ia hanya menunggu di depan pintu rumah Asih dan tidak bisa masuk ke dalam rumahnya karena ia takut dengan makhluk tak kasat mata yang lain yang berada di dalam rumah Asih. Semenjak bertemu dengan saudaranya itu, kini Asih tak pernah lagi melihat sosok noni-noni Belanda itu lagi. Dari cerita teman kita itu dapat kita simpulkan bahwasanya jangan pernah engkau merasa sendiri, karena mereka selalu ada di sekitarmu, mengawasimu, selalu ada di sampingmu, dan ingin menjadi temanmu bahkan saat engkau tertidur. Maka jangan biarkan pikiranmu kosong kalau kau tidak ingin melihatnya. Sampai bertemu lagi di Pomet Mamat Podcast Meti-Meti Malam Jumat.